This call is now being recorded. Oke, minggu ini kita sudah membahas mengenai hacking web application. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai sniffing, kita membahas mengenai denial of service, ya. Lalu sekarang kita membahas mengenai hacking web application. Nah, kenapa sebenarnya hacking web application ini menjadi salah satu yang populer pada pembahasan certified ethical hacker? Karena sebenarnya hampir banyak sekali, ya, yang populer itu adalah aplikasi berbasiskan web karena dia bisa diakses melalui browser. Lalu karena aplikasi berbasis web ini itu juga kadang memiliki kerentanan tersebutlah atau vulnerability tersebutlah yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan hak akses terhadap servernya, ya, terhadap server targetnya. Nah, kita akan coba mulai mengenali apa saja nanti yang terdapat pada hacking web application. Nah, ini nanti ada beberapa panduan modul objektifnya. Ada mulai mengenali understanding web application concept, lalu mengenali web application treat apa saja, ya. Lalu kemudian ada metodologinya gitu ya. Ada tools yang digunakan, lalu ada countermeasure apa yang bisa kita lakukan untuk pencegahan, lalu security testing tools, ya, dan segala macamnya. Nah, ini kita mulai dari introduction web application. Nah, seperti yang kita atau seperti yang Anda sudah ketahui lah, ya, bahwa suatu aplikasi berbasiskan web itu ketika ia dijalankan, ya, ketika ia dibuka oleh sebuah browser, maka ia harus diletakkan pada sebuah layanan service yang mendukung port 80 utamanya. Sehingga kalau aplikasi basis web tadi sudah diletakkan pada layanan service tersebut, dia kemudian akan bisa dibuka melalui browser, ya. Lalu jika ia terhubung ke internet, maka dia bisa dibuka dari mana saja, ya. Aplikasi basis web merupakan yang menjembatani, ya, antara user, ya, dengan si aplikasinya tersebut, dengan server tersebut, ya. Lalu kemudian tentu saja aplikasi basis web ini memiliki beberapa vulnerability. Contohnya yang paling umum itu ada SQL injection, ada cross-site scripting, lalu ada session hijacking, dan segala macamnya, ya. Lalu kemudian sekarang teknologi web, ya, bukan lagi 2.0, sekarang sudah bahkan ke 3.0, kemudian ke 4.0, ya, di mana suatu aplikasi basis web itu tidak lagi statik, tapi isinya dapat berubah dinamik, ya, tergantung dengan konten, baik itu kontennya dari usernya sendiri, ya, atau dari si pembuat websitenya sendiri, ya. Tapi tidak lagi serta-merta harus sifatnya adalah statik. Nah, ini kalau ada dari bagannya gitu ya, mulai dari user login gitu ya, terhubung ke internet, nanti ketika internet berkomunikasi, dia akan melewati firewall-nya si web server, lalu masuk ke web server gitu ya. Lalu kemudian request-nya kemudian diterima, kemudian server memberikan kiriman balik, ya. Halaman itulah yang kemudian akan tampil di user. Nah, ini ada beberapa web application arsitektur, ya. Ada bagian client, ada bagian business layer, ada bagian web server, ada bagian database layer. Biasanya kalau ngomongin arsitektur itu biasanya ada terdiri dari 1 tier, 2 tier, kemudian 3 tier, ya. Kalau 1 tier itu berarti semua lapisan tersebut dia letaknya di dalam satu buah server. Lalu ada 2 tier, nah itu ada 2. Berarti dia kadang memisahkan antara aplikasi dan database-nya, ya. Lalu bahkan ada yang 3 tier. Dia bahkan memisahkan data business layer-nya, application-nya, lalu dengan data layer-nya. Itu kemudian dipisah, ya. Tapi tentu arsitektur tersebut kembali lagi kepada si yang milik yang punya lah, mau bentuknya seperti apa. .
Oke, nanti keterangannya atau detailnya bisa dibaca nih ya di bagian panduan bawah ya. Ya ini kalau teknologi web 2.0 ya. Nah ini masih standar lah, masih biasa. Ini. Lalu ada vulnerability stack. Nah ini dilihat dari layer-layernya ya. Mulai dari layer pertama itu berkaitan dengan security. Mulai dari layer 2 itu vulnerability-nya berkaitan dengan network. Lalu kalau layer 3 itu berkaitan dengan si operating system. Lalu layer 4 berhubungan dengan database. Lalu layer 5 vulnerability-nya berkaitan dengan web server. Di layer 6 ada third party. Nah, ini biasanya library pendukung dari si web aplikasinya. Lalu kemudian ada custom web application di bagian yang paling atas. Nah, kadangkala kelemahan di bagian yang paling atas web application ya menyebabkan misalnya memiliki hole gitu ya. Hole-nya bermasalah, dapat disusupi, lalu kemudian bisa saja bermasalah langsung ke bagian layer yang pertama dari segi security-nya ya. Jadi dia nggak perlu capek-capek nyerang dari setiap layer yang ada karena ada kesalahan pada web aplikasinya, lalu semuanya menjadi lebih mudah sehingga ia bisa mendapatkan hak akses root atau privilege escalation-nya lebih cepat. Nah, ini nanti keterangan layer-layernya masih ada ya. Bisa dibaca. Lalu menurut OASP gini ya, ini adalah salah satu lembaga gitu ya yang berkaitan dengan security. Ada 10 yang termasuk ke dalam kategori resiko keamanan ya. Baik itu melalui injeksi, melalui broken authentication, melalui sensitive data exposure, lalu ada cross-site scripting, insecure deserialization, dan segala macamnya. Ya. Nanti kita akan coba lihat lagi lah. Nah ini coba kita lihat yang pertama di bagian injection flow. Nah ini ada beberapa istilah yang terkenal gitu ya, atau yang Anda sudah cukup familiar, yaitu SQL injection, lalu ada comment injection, lalu ada LDAP injection gitu ya. Dimana injeksi ini adalah melakukan sesuatu ya, menginjek karakter ya atau hal yang lain yang bisa mengacaukan interpretasi dari si query-nya. Nah, atau bukan dari query-nya saja, tapi juga dari sistem yang dibangun, gitu ya. Sehingga kalau dia memiliki celah ya untuk injeksi, maka kemudian bisa menyebabkan attacker juga melakukan exploit dengan memanfaatkan injection tersebut. Ya. Nah ini kalau SQL injection itu berarti yang diinjek adalah SQL query-nya, gitu ya. Kalau comment injection itu berarti dia melakukan injeksi ya dengan masukkan beberapa perintah ya yang dieksekusi oleh si web aplikasinya. Ya. Lalu kalau LDAP injection itu dengan memanfaatkan LDAP statement ya atau apa ya istilahnya? Kalau nggak LDAP statement berarti LDAP komennya lah ya, seperti itu. Nah ini ada keterangannya. SQL injection is the most common website vulnerability on the internet. Nah dia merupakan vulnerability yang paling banyak ditemukan gitu ya pada banyak website yang ada di internet. Ini adalah contoh dari SQL injection. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa SQL injection adalah memasukkan atau menginjek query ya, query yang kemudian dieksekusi di database. Tujuannya adalah untuk memanipulasi database, gitu ya. Attacker bisa menggunakan ya vulnerability terhadap hal tersebut ya untuk membypass keamanan ya. Biasanya untuk melakukan direct langsung terhadap data yang terdapat di database gitu ya. SQL injection biasanya ya dilakukan pada melalui address bar ya. Jadi
address bar atau URL, nah gitu itu yang biasanya dilakukan di sana, gitu ya. Nah, baik itu dengan melalui form input ya atau melalui kolom search atau yang lainnya. Ini ada contohnya ya. Nah, ada ekspresi yang biasa digunakan untuk mengecek apakah website tersebut memiliki vulnerability terhadap SQL injection atau tidak. Nah, ini bisa menggunakan var expression seperti or 1 sama dengan 1 ya. Biasanya menghasilkan nilai true. Nah, kalau kemudian itu dieksekusi oleh query SQL-nya, nah itu kemudian akan menampilkan perintah yang diikuti sebelumnya. Lalu ada comment injection attack. Nah, ini tadi dia eh, ibaratnya baris perintah yang kemudian dieksekusi gitu ya melalui perantara si protokol eh, protokol 8 protokol web tadi ya, begitu HTTP ataupun juga HTTPS. Nah, ini nanti jenisnya ada shell injection, ada time embedding atau file injection. Kalau shell injection ini biasanya nanti dia akan dikombinasikan dengan serangan lainnya yaitu file injection. File injection ini kemudian berkaitan juga dengan kelemahan terhadap sisi uh, file upload. Ya. Salah satu shell injection yang terkenal itu adalah uh, B374AK ya, atau biasanya becak.php. Nah, itu shell injection yang cukup uh, membuat repot lah ya, karena bisa langsung mengakses ke dalam sistem. Oke, itu contohnya tadi ya. Nah, ini file injection attack biasanya memanfaatkan kelemahan terhadap input file gitu ya, file upload, di mana tidak adanya filter, tidak adanya penyaringan terhadap file apa saja sih yang kemudian diizinkan untuk masuk ke dalam sistem. Ya. Sehingga kalau sudah seperti ini, si attacker bisa menanamkan trojan, menanamkan exploit, ya, atau hal yang lainnya. Apalagi nih, ini ada. Oke, ini ada broken authentication. Ini biasanya karena ada bermasalah terhadap sessionnya, gitu ya. Atau ternyata security di application-nya, loginnya bukan pakai session tapi pakai cookies. Cookiesnya kemudian bisa dicuri, diduplikasi, gitu ya. Sehingga orang lain bisa menggunakan cookies tersebut. Lalu kalau masuk ke dalam sistem, dia login sebagai orang tersebut, ya. Lalu ada sensitive data exposure. Nah, ini juga sama gitu ya. Dengan seperti injection tadi, gimana kalau kita melakukan masukan karakter atau ekspresi tertentu, kemudian yang menampilkan ada data-data sensitif, ya. Atau bahkan eh, seringkali misalnya adminnya melakukan menyimpan konfigurasi servernya pada sebuah data yang di dalam web aplikasi tersebut gitu ya. Lalu kalau ternyata servernya memiliki tidak indexingnya hidup gitu ya, atau tidak menutup file atau foldernya, nah ini kemudian bisa aja dilakukan ya. Lalu kemudian ya kalau misconfiguration pastilah ini selalu muncul gitu ya. Dari awal kita membahas mengenai vulnerability ya, misconfiguration ini selalu muncul gitu ya. Tidak memvalidasi inputan gitu ya, bahwa apapun inputannya bisa dimasukkan gitu ya. Bahkan kalau ada text script atau yang lainnya itu tidak masalah gitu ya, aplikasinya bisa menerima, nah itu bermasalah. Lalu ada data tampering ini juga sama ya. Data tampering ini nanti akan berkaitan atau berkorelasi dengan cross-site request forgery ya. Apalagi
Apa sih ini materinya? Nah, ini data tampering nih. Kalau data tampering ini seperti yang saya bilang sebelumnya dulu ada yang namanya cross-site request forgery. Atau di bagian minggu sebelumnya ada di bagian sniffing. Dimana kalau di sniffing itu kan kita menangkap data yang lewat gitu ya. Nah, kalau URL-nya seperti ini, data yang tampil seperti ini, ya, itu kan kemudian dapat bisa dilihat. Kalau di data tampering, ya, data tersebut sebelum dia masuk ke server, data tersebut dirubah. Jadi yang tadi seharusnya nilainya 2.500, misalnya savingnya, lalu savingnya ditambah menjadi 5.000. Sehingga sekarang yang tersimpan di database misalnya 5.000, bukan lagi 2.500. Atau misalnya data tampering berupa user gitu ya, usernya 1, lalu kemudian dirubah menjadi usernya 2, maka sekarang yang tersimpan adalah 2 gitu ya. Berarti perubahan terjadi yang dilakukan bukan untuk user 1 tapi user 2. Itu data tampering. Apakah data tampering ini hanya cukup kepada data yang melalui URL saja? Itu enggak juga. Jadi kalau kita melakukan uploading file ini juga dapat dilakukan tampering, ya. Jadi sehingga kalau dia lolos filtering melalui browser, oke. Kemudian setelah dia lolos filtering melalui browser, dia ditemper, dia dirubah. Tadi filtering browsernya hanya mengizinkan JPG. Lalu setelah berhasil melewati filtering browser, JPG tadi kemudian di rename menjadi .php. Nah, dari sisi backend-nya nggak dilakukan filtering lagi, maka kemudian .php inilah yang masuk ke dalam sistem. Nah, ini kalau dia menggunakan shell PHP, gitu ya, shell injection PHP, nah ini bermasalah. Dia sudah dapat hak akses ke dalam bentuk atau perantara web aplikasi. Ya. Ya, error handling juga sama. Ketika Anda telah menyelesaikan suatu aplikasi, tahapannya lagi bukan production, sudah deployment ke dalam sebuah production server gitu ya, sudah ingin ditampilkan. Nah, ini yang berhubungan dengan bug atau debug itu sebaiknya disembunyikan. Mau ada error apapun, sebaiknya jangan dimunculkan di halaman aplikasinya, ya. Karena hal ini kemudian bisa memicu atau menjadi informasi bagi si hackernya tadi. Oh, ternyata bermasalah nih. Nah, ternyata dia menyimpan atau karakternya seperti ini. Nah, itu menjadi informasi bagi si hackernya. Ya, itu juga masalah. Oke. Lalu ada cross-site scripting. Ya, kalau cross-site scripting ini sama tadi ya, karena tidak dilakukan unvalidate, jadi tidak melakukan validasi terhadap inputan, sehingga kalau yang diinputkan itu adalah script gitu ya, maka si aplikasinya terima saja. Padahal ketika ia nanti dijalankan, nah si browser akan mengeksekusi baris script tadi. Nah itu jadi masalah. Ya. Itu cross-site scripting. Karena cross-site scripting ini bisa digunakan untuk melakukan session hijacking, melakukan data thief, ya, atau melakukan data manipulation, ya, atau yang biasanya kalau tidak mengganggu itu biasanya berhubungan dengan redirecting to other server, ya. Jadi dia sebagai clickjacking aja. Jadi untuk menambah kunjungan terhadap websitenya dia gitu. Dia menggunakan redirecting dengan melakukan cross-site scripting kepada website-website yang vulnerable. Sehingga kalau ada user mengunjungi website yang vulnerable tadi, nah tapi nggak mengarah ke website tersebut, tapi akan langsung di direct ke servernya dia. Sehingga akan menambah lalu lintas pengunjung ke situsnya dia. Ini biasanya terjadi pada blog kayak Blogspot atau WordPress. Ya. Oke. Nah, ini tadi saya bilang ada cross-site scripting, ya, disingkat jadi XSS melalui blog posting, ya. Biasanya kita kan kalau di blog itu ada leave your comment. Nah, kalau ternyata fitur komen itu bermasalah, tidak memiliki validasi terhadap inputan, nah itu bisa kemudian dilakukan cross-site scripting. Ya.
Nanti cross site scripting juga ada dua jenis, ada reflected, ada store. Ya. Kalau yang reflected itu biasanya tidak tersimpan di database, kalau yang cross site scripting yang store itu biasanya tersimpan di database. Lalu ketika ia ditampilkan seperti data table gitu ya, nanti dia bisa tereksekusi. Ya ini banyak lagi application tree yang lain, ada directory transversal gitu ya, ada advanced redirect, kemudian ada authentication hijack gitu ya. Directory transversal ini juga merupakan kesalahan atau miskonfigurasi dari administrator, di mana ia ketika orang melakukan eksplorasi terhadap folder pada suatu domain, ya, itu isinya dapat dilihat. Nah, sebaiknya kalau dilakukan seperti ini tuh nggak boleh, ya. Jadi kalau sebaiknya kalau dia mengakses suatu folder gitu ya, misalnya www.test.com/uploads. Nah, apapun yang terdapat di dalam folder upload itu sebaiknya tidak ditampilkan kepada user. Nanti indexingnya harus dimatikan ya kayak gitu-gitu. Ya. Karena ini juga akan bermasalah terhadap teknik file injection tadi. Ya. Maka sebaiknya dihindari. Nah, ini ada nih directory transversal ya. Ini juga bermasalah. Ya. Kadangkala kalau indexingnya aktif seperti ini bahkan bukan dari sisi root web service-nya. Ya, bahkan direktori lainnya di dalam server atau sistem tersebut juga dapat terlihat. Nah, itu sebaiknya dihindari. Nah, ini ada watering hole attack ini ya. Bisa banyak juga lah. Ini juga ada kesalahan dari user. Nah, ini ada cross-site request forgery ya. CSRF biasanya terjadi karena suatu dia mendapatkan trigger gitu ya. Kalau usernya melalui atau mengetikkan sebuah form. Form itu kan memiliki metode get atau post gitu ya. Lalu kemudian kalau form tersebut dia klik submit gitu ya, berarti datanya akan terkirimkan. Nah, kalau ada attacker yang berada di tengah-tengah, ya, nah ini dia bisa melakukan perubahan atau tempering data. Nah itu jadi masalah. Dulu pernah saya katakan bahwa kalau kita ingin melindungi cross-site request forgery, maka kita sebaiknya memberikan identitas atau ID terhadap setiap form yang memiliki inputan dari user, ya, atau memberikan identitasnya lah. Kalau beberapa di framework itu dikenal dengan nama token, ya. Ada token CSRF-nya, sehingga ketika nanti dia setelah sampai ke uh, back end gitu ya, token ini akan dicek dengan yang ada di token server, apakah sesuai sama atau tidak. Kalau sama, kemudian baru dia dieksekusi. Tapi kalau kemudian berbeda, maka dia kemungkinan terjadi perubahan data. Nah, seperti itu. Karena token CSRF itu unik ya. Ketika dia di-generate ketika si user telah berhasil login, nah itu biasanya ada trigger lagi untuk mengenerate token, di mana token tersebutlah yang akan digunakan setiap transaksi di aplikasi web tersebut. Lalu ada pencurian cookie, pencurian session. Nah, ini bermasalah juga. Kalau misalnya web aplikasinya menggunakan session, session itu kan di store-nya bukan di klien, tapi session itu kan di store-nya di server. Nah, lalu kalau tadi berkaitan ada teknik yang lainnya seperti file injection, tadi ya ada shell bermasalah, lalu kemudian shell-nya bisa mengakses tempat store dari sessionnya tadi, lalu melakukan modifikasi. Nah, itu dia sudah bisa langsung masuk ke dalam sistem sebagai privilege yang paling tinggi. Ya. Kalau di web aplikasinya ada levelnya adalah administrator, maka kemungkinan sessionnya administrator bisa diambil atau dicuri. Ya. Oke. Ya, ini masih banyak lagi lah ya gitu ya, bisa Anda baca atau Anda lihat gitu ya. Saya tidak akan menjelaskan semuanya. Ya.
Ya, ini juga ada hidden field manipulation gitu ya. Karena kan kalau di tiap input tipe, gitu ya, selain input tipenya teks atau number atau yang lainnya, ada tipenya hidden. Nah, walaupun tipe hidden ini tidak muncul di bagian tampilan browser gitu ya, tapi kadang kalau dia klik kanan, view page source gitu ya, atau inspect elemen, nah biasanya tipe-tipe hidden gini bisa terlihat. Nah, kalau dia melakukan manipulasi terhadap data yang ada di hidden tadi itu kan juga jadi bermasalah. Ya, ya terus banyak lah ini ya. Oke, eh ya ini footprinting dari web infrastrukturnya ini banyak ya. Jadi ada beberapa website yang ada di internet itu bisa melakukan scanning terhadap infrastruktur si sebuah domain atau sebuah URL. Jadi misalnya polybatam.ac.id, nah itu bisa dilihat tuh infrastrukturnya pakai teknologinya apa. Oh ternyata misalnya dia pakai WordPress, ya. Kemudian ternyata web servernya adalah Nginx. Nah itu biasanya footprintnya web infrastrukturnya bisa terlihat. Ya lalu ini ada tipikal HTTP service yang biasa digunakan. Ada 80, ada 81, ada 88, lalu ada SSL gitu ya 443 segala macamnya. Nah ini footprint web infrastructure ini sepertilah sama seperti di teknik di bagian information gathering ya atau footprinting. Nah ini sama lah. Bagaimana kita mencari tahu si web servernya sekarang menggunakan server apa, web server apa, apakah Nginx atau Apache misalnya. Kalau Nginx nanti Nginx versi berapa. Nah, itu juga kemudian bisa jadi informasi berguna bagi si attackernya. Lalu kemudian apa lagi nih? Ya, ini masih sama lah. Ya. Oh, ini udah nggak ada lagi, berarti ya. Habis cuma sampai di situ. Nanti saya akan sehabis video ini, sehabis slide ini, gitu ya. Nanti saya akan coba demokan beberapa tutorial atau kesalahan melalui ada sebuah aplikasi namanya DVWA, Damn Vulnerability Web Attack. Nah, nanti saya coba demokan apakah itu dikenali dengan CSRF, apa itu kemudian cross site scripting, ya, dan segala macamnya.